لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, suatu hari Diman Al-Azdi memasuki kota Mekah. Saat berada di pasar, ia tertarik pada pembicaraan orang-orang mengenai sosok Muhammad. Menurut mereka, lelaki itu sudah sakit jiwa karena meracaukan mantra-mantra aneh bernama Al-Quran. Dengan rapalan itu, lanjut mereka, banyak orang yang meninggalkan agama nenek moyang Mekah. Orang-orang itu lebih memilih menjadi muslimin, sebutan bagi pengikut Muhammad. Bila orang gila itu dibiarkan, bisa-bisa tak ada lagi yang menyembah berhala di kota ini, seru salah seorang dari kerumunan itu. Al-Azdi kian penasaran, siapa pula Muhammad, orang yang dicap gila dan menyebar keresahan bagi seantero Makkah itu. Ia pun bertanya kepada seseorang. Akhirnya diketahuinya di mana Muhammad tinggal dan bagaimana perawakannya. Aku seorang dukun yang bisa membuat orang gila menjadi sadar. Aku akan menyembuhkannya, kata Al-Azdi. Ia pun berangkat ke alamat yang dimaksud. Setelah mencari-cari, Al-Azdi pun menemukan Rasulullah SAW sedang berdoa di depan Ka'bah. Ia membiarkan lelaki itu dengan ibadahnya. Sekilas, ia merasa tak ada yang aneh dengan penampilan Muhammad, seperti kebanyakan warga Mekah pada umumnya. Al-Azdi pun menyapa Rasulullah SAW yang sudah selesai dengan sholatnya. Ia memperkenalkan diri sebagai dukun yang ahli. Ia mengaku dapat memberikan pengobatan dengan cara menghembuskan angin yang dibacai mantra-mantra. Orang Yaman itu langsung menawarkan jasanya kepada Rasulullah SAW. Ia merasa perlu persetujuan dari Muhammad sebelum melakukan aksinya, sebab metode yang ia jalankan meski dengan kerelaan orang yang bersangkutan. Rasulullah SAW tidak mengiyakan, akan tetapi beliau mengajak Al-Azdi untuk mengikutinya dan duduk di depan Ka'bah. Saat berhadapan itu, Nabi SAW mengatakan kepada si dukun, sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Mendengar itu, Al-Azdi terkesima. Dukun itu takjub, bukan kepalang, dengan perkataan Rasulullah SAW barusan. Ia tidak menduga lelaki yang disebut-sebut sebagai orang gila ternyata menyampaikan perkataan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin ia kehilangan akal? Gumam Al-Azdi dalam hati. 3 kali dukun itu mencoba merapalkan mantra-mantranya. 3 kali pula Rasulullah SAW menyampaikan perkataan yang sama. Akhirnya Al-Azdi diam dan bertanya langsung, apakah pesan yang Anda sampaikan? Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Diterangkannya pula perihal iman dan Islam serta keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi SAW juga menasihati dukun tersebut tentang kesesatan penyembahan berhala. Begitu pula setan-setan yang membuat kesesatan itu seperti kebenaran, padahal tidak akan pernah demikian. Kebenaran datang dari Allah Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Setelah menerima nasihat Rasulullah SAW, Al-Azdi mengurungkan niatnya semula untuk mengobati Rasulullah. Ia kini langsung menyatakan diri masuk Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Al-Azdi menuturkan pengakuannya, saya sudah menghafal seluruh kata dalam kamus, dalam berbagai kitab, namun tak satu pun yang lebih menakjubkan dibandingkan dengan Al-Quran. Ya Rasulullah, kata dia,
Sungguh merugi orang-orang yang memfitnahmu karena mengecapmu sebagai orang gila, tukang tenung, atau penyair. Padahal engkau semata-mata menyampaikan kebenaran. Yang engkau sampaikan adalah perkataan dari Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut Al-Azdi. Demikianlah bekas dukun itu akhirnya menjadi salah seorang muslimin pada era dakwah di Mekah. Ia termasuk yang mula-mula menerima Islam dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.